Selamat mendengarkan. Rendra berlari terburu-buru masuk ke kantornya. Saat ini, dia harus segera masuk ke ruang rapat. Meskipun sudah digantikan sementara oleh Jeremy, tapi bagaimanapun dia juga harus hadir. CEO-nya, dirinya jadi tak mungkin rapat bisa berjalan lancar tanpa kehadirannya. Dia sudah sangat terlambat saat ini. Bagaimana tidak? Ia bangun kesiangan ditambah harus mengantar Rafka ke sekolah terjebak macet juga. Lengkap sudah hambatannya di pagi hari. Untung saja Jeremy tidak pergi ke kampus dan bisa menggantikannya untuk rapat. Baru saja dia akan membuka pintu ruang rapat. Pintu tersebut sudah terbuka terlebih dahulu. Dan yang membukanya siapa lagi kalau bukan Jeremy. Pemuda itu menatap datar kakaknya yang baru saja datang. Gimana rapatnya? Kliennya masih di dalam? Tanya Rendra pada adiknya itu. Udah pulang? Telat berjam-jam ngapain aja sih? Pungkas Jeremy. Ya maklum berumah tangga. Serius sudah pulang semua. Rendra yang tak percaya segera melihat ke dalam ruangan itu. Yang ternyata memang benar kliennya sudah pulang. Astaga, kenapa kau tidak menyuruh mereka menungguku? Pungkas Rendra meminta penjelasan sama adik. Mereka ada pekerjaan yang lain, Kak. Salahmu sendiri telah. Ucap Jeremy yang sedikit meninggikan suaranya. Sudah tidak usah dibahas. Lalu gimana rapatnya? Mereka sepakat untuk bekerja sama dengan kita. Mereka sepakat dengan kerja sama kita. Tapi mereka kecewa karena kakak tidak hadir. Mereka mempertimbangkan kerja sama ini karena kakak anak papa. Jelas Jeremy. Rendra bisa menghela nafasnya lega mendengar itu. Meskipun untuk bekerja sama saja, ini tidak lepas karena ini proyek besar yang perusahaannya tangani. Meskipun mereka mentolerir hal ini karena papanya, tapi dia tak masalah. Ya sudah, aku pulang. Mau ketemu cewek. Pungkas Jeremy yang langsung pamit pergi. Makasih sudah mau bantuin, jawab Rendra. Sama-sama, tapi nanti kalau aku sudah memimpin perusahaan papa, kakak juga harus bantu aku. Awas, kalau tidak mau gantiin, pungkas Jeremy dengan sedikit mengancam. Pasti, makanya buruan, urusin wisudamu biar cepat selesai. Sudah aku urus, bentar lagi aku wisuda. Beberapa hari lagi aku di wisuda. Datang ya, bawa hadiah, awas kalau enggak. Tukas Jeremy mau banti kakaknya. Sekarang hadiah apa? Karena sudah bantuin meeting. Udah gak usah, lagi banyak duit, aku pergi. Sombong amat Jeremy. Ya sudah sana. Pungkas Rendra mengusir adiknya sampai menutup pintu ruangan rapat itu. Bentar kak, aku minta pendapat dong. Jeremy yang tadinya sudah melangkah lebih dulu kembali berbalik menghadap kakaknya. Apa? Jawab Rendra yang menutup pintu dan langsung melihat ke sang adik. Menurut kakak, kalau aku nikah muda gimana? Kau mau menikah? Wisuda aja belum sudah ngomong mau nikah. Kan aku bilang beberapa hari lagi aku wisuda, buruan pendapatmu gimana? Terserahmu, hidupmu. Hidupmu juga sudah enak, dimanjakan fasilitas apa-apa. Perusahaan juga sudah jadi milikmu, jadi terserah dirimu. Pungkas Rendra pada adiknya. Perusahaan keluarga memang sudah jatuh ke tangan Jeremy. Tapi karena Jeremy masih kuliah itu diurus oleh papanya. Perusahaan milik Rendra sendiri merupakan perusahaan kedua keluarganya, tapi sudah diberikan pada Rendra. Memang kau sudah ada calon? Tanya Rendra yang berusaha menjadi sedikit lebih halus ucapannya. Sudah dia pacarku. Dari aku pulang dari luar negeri sudah pacaran lama berarti? Iya, sejak aku SMA. Kalau kau mau menikah bilang sama mama papa. Tapi aku ragu, gimana kalau mama gak setuju? Kalau papa sih ya aja. Tapi mama kak, mampus kalau dia gak setuju. Kasihan istriku nantinya. Ya kalau kamu yakin sama pacarmu, yakinin mama lah. Sudah buruan pergi, aku sibuk. Ucap Rendra. Ya, jawab Jeremy langsung melangkah pergi. Kau serius ingin tinggal di sini? Tidak ingin ikut papa ke Belgia? Tanya Jessie sambil melihat-lihat apartemen yang baru saja dia beli untuk anaknya. Apartemen ini cukup besar dari kosan Kania sebelumnya yang sangat tidak layak. Iya, aku serius, aku ingin bekerja di sini, jawab Kania yakin. Dia sedikit tersenyum melihat apartemennya yang cukup luas dan sedikit mewah tentunya. Dia suka apalagi tempatnya yang sangat dia sukai. Ini apartemen kamu sekarang, tapi masih atas nama papa, untuk jaga-jaga kalau mamamu ingin mengambilnya darimu. Ucap Jessie pada putrinya. Oke papa, terima kasih. Love you pa. Ucap Kania langsung memeluk papanya yang ada di depannya saat ini. Aku tinggal di sini dulu ya pa. Papa ke Singapura sendiri gak apa-apa kan? Ucap Safir yang duduk di sofa sambil sedikit berbaring. Kenapa kau ingin tinggal di sini Safir? Bukannya kau antusias ikut papa?
Karena papa mampir ke Singapura? Heran Jessie pada putranya. Iya, kenapa kau tinggal di sini? Nggak usah. Nggak terima tamu. Ucapkan ia yang protes saat kakaknya akan menginap di tempatnya. Ya nggak apa-apa, menikmati apartemen baru, jawab Safir santai. Nggak masuk akal, ucapkan ia. Ya sudah, kalau kau ingin di sini beberapa hari, papa, tapi harus berangkat ke Singapura besok. Iya, tidak apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan mama serta suaminya, ucap Safir. Kenapa kau ingin menemui mama? Herankan ia pada kakaknya yang masih ingin bertemu mama mereka. Kan aku tadi bilang, saya hello sama mereka. Udah ribet. Aku mau jalan-jalan dulu keluar. Kayaknya ini kompleks apartemen mewah. Lihat-lihat dulu. Safir malah berdiri dengan santai dan berjalan keluar dari apartemen itu. Kau yang sabar dengan sikap kakakmu. Papa tahu, dia begitu pasti cemas sama kamu. Selama putus komunikasi, dia yang paling ribet ingin mencari kamu di sini. Tapi papa larang, karena tidak tahu alamat pastimu. Ucap Jessie mengungkapkan diri Safir yang sebenarnya. Iya, aku juga tahu, jawabkan ia. Papa istirahat saja. Aku mau keluar dulu nyusul dia. Nanti nyasar lagi kan nggak lucu kalau orang itu nyasar. Lanjutkan ia dan akan menyusul kakaknya. Mana mungkin kakakmu nyasar sayang? Enggak lah. Kekeh, Jessie. Aku pergi dulu, Pak. Kan ia langsung pamit pergi. Berjalan keluar dari apartemen barunya saat ini. Dia membuka pintu apartemennya dan terdiam sambil melihat pintu apartemen di depannya yang tertutup. Kau di situ atau tidak ya? Sudah 2 bulan. Bagaimana perasaanmu saat melihatku nanti? Gumamkan ia sambil melihat pintu di depannya. Dia langsung memalingkan wajahnya dan melihat kakaknya yang akan masuk ke dalam lift. Tunggu, aku ikut. Aku mau minta traktir di sini. Serukan ia memanggil kakaknya yang akan masuk ke dalam lift. Dia langsung berlari mendekati sang kakak yang melihatnya jengah. Kania langsung mengalungkan tangannya di leher Safir dengan manja saat ini. Apaan sih, manja banget kali tau, ucap Safir yang akan melepaskan tangan adiknya. Biarin, nanti rindu sama aku mampus, rindukan denganku. Cuma 2 bulan bersama di Belgia tapi masih rindu padaku kan? Makanya mau tinggal sementara di apartemenku, ucapkan ia yang masih mengalungkan tangannya sambil melihat kakaknya itu. Gak usah geer, lepasin. Pintu liftnya terbuka. Itu mau lu loh dilihat. Oh, ucap Safir terhenti saat dia melihat pintu lift sudah terbuka. Dan benar saja, ada yang melihat dirinya saat ini. Kania sendiri masih merengkuh manja leher kakaknya dengan wajahnya yang begitu dekat dengan wajah Safir. Woi, ada orang malu, bisik Safira sambil melepaskan tangan Kania yang masih belum sadar kalau di depannya tengah berdiri pria yang menatap mereka tajam saat ini. Siapa sih? Kania langsung melihat ke depan dan matanya bertemu dengan mata tajam yang tengah menatapnya saat ini. Dia langsung tertegun melihat siapa yang tengah menatapnya dengan sorot tajam, bak elang yang akan memangsa korbannya.